semua, selamat datang di video cerita KKN-ku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Farah Bilkis dari Fakultas Farmasi Universitas Jember yang tergabung dalam kelompok KKN 26 dengan pembimbing Ibu Maulida Dwi Agustinisi. Alhamdulillah, saat ini kegiatan KKN telah memasuki minggu kelima, yang artinya kegiatan penarikan KKN akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Nah, sesuai judul video kali ini, video ini merupakan video di minggu kelima di mana kegiatan utamanya yaitu pembuatan masker dari bahan alam yang dapat ditemukan dengan mudah di Desa Karangsoko, di mana bahan-bahannya memiliki efek untuk regenerasi kulit, anti jerawat, mencerahkan, antioksidan, serta manfaat-manfaat lain yang dapat menunjang kesehatan kulit. Beberapa bahan yang akan digunakan dalam pembuatan masker organik ini yaitu beberapa di antaranya ada daun kelor, daun jambu biji, serta beberapa bahan tambahan seperti beras dan kunyit. Kegiatan pembuatan masker organik ini merupakan kegiatan akhir dari serangkaian kegiatan KKN saya di Desa Karangsoko, sehingga kegiatan ini hanya bertujuan untuk senang-senang dan ada sedikit edukasi atau informasi terkait penggunaan kosmetik dan kesehatan kulit. Nah, selain itu, saya juga berharap bahwa dengan adanya kegiatan ini, peserta sasaran KKN saya diharapkan mampu untuk membuat masker organik sendiri. Baik, langsung saja saya paparkan apa saja kegiatan KKN saya selama di minggu kelima ini. Jadi kegiatan pertama saya di minggu kelima yaitu pembuatan skrip video untuk laporan video minggu keempat, serta persiapan alat dan bahan yang akan digunakan meliputi daun kelor, daun jambu biji, dan kunyit yang akan digunakan dalam pembuatan masker. Namun pada hari ini yang berhasil dikumpulkan hanya daun kelor saja. Setelah didapatkan daun kelor dipisahkan dari batangnya dan hanya disisakan daunnya saja. Selanjutnya daun kelor disimpan dalam almari es tanpa dicuci terlebih dahulu sembari menunggu daun jambu biji terkumpulkan. Nah, hal ini dilakukan agar proses yang diberikan kepada daun kelor sama dengan proses yang diberikan kepada daun jambu biji. Kegiatan di hari kedua yaitu mengumpulkan daun jambu biji sekitar 50 daun, lalu dilanjutkan dengan kegiatan mencuci daun, baik daun jambu biji maupun daun kelor yang telah berhasil dikumpulkan di hari sebelumnya. Berikut dokumentasi video saat memetik daun jambu biji. Di sini saya memetik sekaligus batangnya, tetapi sebenarnya yang digunakan hanya daunnya saja. Setelah dikumpulkan, daun jambu biji dicuci satu persatu secara bolak-balik agar bersih pada dua permukaan, yaitu permukaan atas dan bawah. Setelah dicuci, daun jambu biji ditata secara teratur pada suatu wadah agar proses pengeringan dapat terjadi pada seluruh permukaan dan tidak ada yang saling tumpang tindih. Selanjutnya yaitu bergantian untuk mencuci daun kelor pada suatu wadah. Karena sulit untuk dicuci, maka daun kelor hanya dibasahi dan dicelupkan dengan sedikit digosok agar bersih. Selanjutnya, daun kelor ditata pada suatu wadah dengan tujuan untuk memperluas luas permukaan sehingga proses pengeringan dapat cepat terjadi. Setelah semua dicuci, lalu daun diangin-anginkan tanpa dipanaskan, yang kemudian pada sore harinya diamankan dan kembali diangin-anginkan pada keesokan harinya. Selanjutnya, kegiatan KKN saya di hari ketiga yaitu mempersiapkan materi terkait apa saja langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan masker organik ini, serta informasi apa saja yang akan disampaikan pada saat hari H pembuatan. Lalu kegiatan lainnya di hari ketiga ini yaitu kembali mengangin-anginkan daun kelor maupun daun jambu biji yang telah diangin-anginkan sebelumnya. Berikut dokumentasi pada saat menganginkan daun yang akan digunakan dalam pembuatan masker organik, dan tidak lupa untuk selalu dibalik-balik agar keringnya merata. Nah, kegiatan KKN saya di hari keempat sama seperti sebelumnya, yaitu kembali mengangin-anginkan daun kelor dan daun jambu biji, lalu dilanjutkan dengan kegiatan mencicil loklik mingguan. Lalu di hari kelima, pada hari Jumat, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, di mana kegiatan KKN libur untuk 1 hari. Lalu di hari ke-6 dilakukan kegiatan persuli, di mana kegiatan ini yang biasa dilakukan di hari Jumat diganti menjadi hari Sabtu pukul 10.00 hingga 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kegiatan persuli kali ini membahas tentang evaluasi
apa saja selama kegiatan KKN berlangsung. Nah, kegiatan evaluasi ini meliputi pembuatan kelas, berita desa, artikel, serta laporan video akhir. Selain itu, kegiatan tetap sama seperti hari sebelumnya, yaitu mengeluarkan daun kelor dan daun jambu biji untuk diangin-anginkan dalam proses pengeringan dan membalik-balikan daun kelor. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan masker diperlukan daun kelor yang benar-benar kering untuk dapat mendapatkan serbuk daun kelor dan daun jambu biji yang baik. Nah, di hari ke-7 ini merupakan hari yang digunakan dalam pembuatan masker organik bersama dengan peserta sasaran KKN saya. Dan berikut dokumentasi kegiatannya. Kegiatan hari ini diawali dengan pendahuluan dan pengenalan kegiatan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian informasi terkait bahan yang akan digunakan, alasan pemilihan bahan, langkah pembuatan, serta efek yang diharapkan dari masker yang telah dibuat. Selain itu juga diinformasikan terkait cara penggunaan maskernya. Berikut bahan-bahan yang digunakan. Ada beras atau bisa menggunakan tepung beras, ada kunyit, beberapa wadah, dan daun-daun yang telah dikeringkan di hari-hari sebelumnya. Langkah yang pertama yaitu menggiling semua daun-daunan dengan blender. Dalam proses menggiling ini, dibedakan antara daun kelor dengan daun jambu biji yang masing-masing digiling secara terpisah. Kegiatan menggiling ini dilakukan berulang agar serbuk yang dihasilkan dapat benar-benar halus. Dapat dilakukan penyaringan setelah penggilingan, lalu digiling lagi dan disaring lagi. Lalu kunyit dikupas bersih dan dipotong kecil-kecil yang nantinya digiling bersamaan dengan beras. Tetapi lebih mudah jika menggunakan tepung beras dikarenakan jika menggunakan beras hasil blendernya masih dalam keadaan basah. Jadi di sini saya mengganti dengan tepung beras yang diblender dengan kunyit. Lalu selanjutnya kunyit disaring dan diblender lagi agar hasilnya benar-benar halus dan tidak ada kunyit yang masih utuh. Semua proses persiapan telah selesai, tinggal proses pencampuran maskernya saja. Karena waktu sudah mulai siang, maka kami istirahat untuk pengisian daftar hadir dan makan siang terlebih dahulu. Saat ini kegiatan kami adalah mencampurkan bahan-bahan yang telah digiling sebelumnya. Pencampuran dilakukan dalam suatu wadah besar agar mudah dalam proses homogenisasi. Pencampuran dilakukan dengan rasio 1 sendok daun jambu biji, 1 sendok daun kelor, dan 2 sendok tepung beras yang telah dicampur dengan kunyit. Selanjutnya diaduk hingga homogen. Jika masker akan digunakan, ambil secukupnya bubuk masker dan campurkan dengan air secukupnya, lalu diaduk hingga terbentuk konsistensi pasta. Dan jika terlalu encer, dapat disesuaikan ulang dengan menambahkan bubuk masker. Kegiatan selanjutnya yaitu saatnya mencoba masker yang telah dibuat. Berikut dokumentasi kami saat mencoba menggunakan masker yang telah kami buat. Masker ini insya Allah dijamin aman dan dapat digunakan oleh siapapun karena keseluruhan masker ini terbuat dari bahan alam tanpa tambahan bahan kimia sintetik yang berbahaya. Masker ini bermanfaat untuk mengatasi jerawat dan menghilangkan flek hitam di area wajah. Bersifat antioksidan dan antibiotik yang dapat mengangkat sel kulit mati, menjaga kulit agar tidak kusam dan tidak mudah berjerawat, sehingga dapat menurunkan risiko kanker kulit akibat adanya radikal bebas. Selain itu, juga berfungsi untuk mengatasi mata panda karena daun kelor mengandung vitamin A, B6, dan protease yang telah terbukti secara ilmiah. Dan juga, daun kelor berfungsi untuk meningkatkan produksi kolagen dan mengecilkan pori-pori kulit karena kandungan vitamin C yang tinggi, yaitu 7 kali lebih tinggi daripada vitamin C yang terkandung di dalam jeruk. Nah, kegiatan KKN saya di minggu kelima di Desa Karangsoka telah usai. Sekian pemaparan kegiatan KKN saya. Untuk terus mengikuti kegiatan KKN saya, nantikan di video selanjutnya, and see you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.